Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Agung Ramadhani dari kelas PGSD 4B NPM 20160082. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi IPS tentang jenis-jenis usaha. Jenis usaha itu ada dua macam. Yang pertama jenis usaha perorangan dan yang kedua jenis usaha kelompok. Materi yang pertama jenis usaha perorangan. 1. Usaha pertanian. Jenis usaha pertanian pada umumnya banyak ditemui di pedesaan dan dikelola oleh individu. Hasil usaha pertanian yaitu padi yang akan diolah menjadi beras. Kemudian ada jagung, singkong, dan lain-lain. 2. Industri kecil. Secara garis besar, industri kecil hampir serupa dengan usaha jasa. Hanya saja, keterampilan yang diminta cenderung berbeda. Bentuk umum industri kecil pada dasarnya lebih kompleks. Maksud dalam bisnis ini juga diterapkan manajemen dagang dan jasa sekaligus. Selain itu, jenis usaha ini juga melakukan penjualan atau pelayanan barang dan jasa kepada target konsumennya. Industri kecil bisa dilakukan secara perorangan karena bisa dimulai meski dengan modal yang kecil. 3. Usaha perdagangan. Banyak keuntungan yang didapat dari usaha perdagangan, salah satunya dari hasil jual beli barang di pasar. Contoh usaha perdagangan yaitu warung, toko kelontong, pedagang pasar, dan pedagang kaki lima. 4. Usaha jasa. Jenis usaha jasa yang dinilai lebih fleksibel karena dapat disesuaikan dengan bakat dan minat dari pelaku usaha. Usaha jasa bisa dimulai dengan modal kecil, namun lebih maksimal disarankan dengan modal yang lebih besar. Beberapa contoh ide peluang usaha jasa antara lain salon, les privat, jasa fotografer, penulis, penerjemah editor, jasa desain grafis. Materi yang kedua yaitu jenis usaha kelompok. 1. Firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih. Ciri-ciri firma. 1. Anggota firma bertanggung jawab atas resiko kerugian firma. 2. Biasanya bergerak di bidang hukum atau keuangan. Yang ketiga, setiap anggota memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. 2. Persekutuan komanditer atau CV. CV adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh orang yang menyetorkan modal. Ciri-ciri CV yaitu 1. Memiliki dua jenis sekutu, yaitu sekutu pasif dan sekutu aktif. Sekutu aktif adalah sebagai investor dan pengelola usaha. Yang ketiga ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah usaha bersama yang bermodalkan kumpulan saham. Ciri-cirinya 1. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai besarnya saham. 2. Memperluas dan mengembangkan usaha dengan cara saham perseroan bisa diperdagangkan di pasar modal. 3. Bukti kepemilikan, yaitu penyetoran modal berupa saham. 4. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan badan hukum. Koperasi, badan hukum koperasi atau orang-orang. Ciri-ciri koperasi. 1. Koperasi bertujuan mensejahterakan anggotanya. 2. Koperasi berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian yang kelima, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modal dimiliki oleh negara. Ciri-ciri BUMN. 1. Bergerak di bidang usaha vital atau strategis, misal kereta api dan listrik. Yang kedua, berupa perseroan terbatas dan perusahaan umum. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.